wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Yang saya hormati Bapak Rudiana Salam, SPDMM, selaku dosen pemangku mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C akan menyampaikan materi tentang Business Market and Business Buyer Behavior. Saya Widya Priyanti dengan NPM 225009073 beserta rekan-rekan saya yang lainnya. Next slide. Ramila Apriliasari dengan NPM 225009072, Tina Rosiana 225009074, Inggi Aprilia Sentiani 225009075, Nida Fauziah 225009076, dan Alia Sofriatul Banafsaj 225009082. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Penil. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi pada kali ini. Jadi, bisnis market atau disebut pasar bisnis ini memiliki dua hal ya. Yang pertama ada business buyer behavior, yaitu mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan untuk digunakan dalam memproduksi menjadi produk dan layanan lain yang dijual, disewakan, atau dipasarkan ke orang lain. Kemudian yang kedua ada business buying process, yaitu proses pengambilan keputusan di mana pembeli bisnis menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, dan kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok dan merek alternatif. Perilaku ini juga mencakup perilaku perusahaan retail dan grosir yang memperoleh barang untuk dijual kembali atau disewakan kepada pihak lain dengan keuntungan. Next. Yang pertama ada business market, mencakup tiga hal. Yang pertama ada struktur dan permintaan pasar yang memiliki karakteristik yang pertama yaitu pasar bisnis memiliki lebih sedikit pelanggan tetapi lebih besar. Maksudnya dalam pasar bisnis ini hanya ada sedikit pembeli tapi mereka membeli dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua ada pelanggan bisnis lebih terkonsentrasi secara geografis, dan yang ketiga yaitu permintaan berbeda seperti permintaan diturunkan, yang dimana permintaan adalah harga tidak elastis dan juga permintaan lebih berfluktuasi. Next. Kemudian yang kedua ada sifat unit pembelian, yang dimana ini melibatkan lebih banyak pembeli dalam proses pengambilan keputusannya, dan juga upaya pembelian ini lebih profesional. Next. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis keputusan dan proses pengambilan keputusan. Mencakup tiga hal. Yang pertama, ada keputusan pembelian yang lebih kompleks. Yang kedua, proses pembelian juga lebih formal. Dan yang ketiga, pembeli dan penjual bekerja lebih dekat satu sama lain untuk membangun hubungan yang berjangka panjang. Next. Kemudian ada tipe-tipe situasi, major types of buying situation. Ada tiga. Yang pertama, straight rebuy, yaitu pembelian ulang langsung, di mana keputusan pembelian rutin seperti pemesanan ulang tanpa modifikasi apapun. Kemudian ada modified rebuy atau pembelian ulang yang dimodifikasi, yaitu keputusan pembelian yang memerlukan penelitian di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat, atau juga pemasok. Dan yang terakhir itu ada new text, yaitu tugas baru.
adalah keputusan pembelian yang memerlukan penelitian menyeluruh seperti produk baru. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan participant in the business buying process. Yang pertama yaitu user. User adalah anggota organisasi yang akan menggunakan produk atau layanan. Yang kedua, influencer. Sering membantu menentukan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang ketiga, buyers memiliki kewenangan formal untuk memilih pemasok dan mengatur pembelian. Yang keempat, deciders memiliki kewenangan formal atau informal untuk memilih atau menyetujui pemasok akhir. Yang kelima, gatekeepers mengendalikan aliran informasi ke orang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah major influences on business buyers. Terbagi menjadi 4 kelompok yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Yang pertama, lingkungan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kondisi eksternal di luar perusahaan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, ekonomi. Kondisi ekonomi seperti resesi, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran saat ekonomi tidak stabil. Contohnya, sebuah perusahaan menunda pembelian alat-alat baru karena adanya resesi ekonomi yang menyebabkan proyek-proyeknya ditunda. Selanjutnya yang kedua, kondisi pasokan. Ketersediaan bahan baku atau produk yang dibutuhkan. Jika pasokannya langka, perusahaan mungkin akan membeli lebih banyak untuk mengamankan stok. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan membeli teknologi baru agar tetap kompetitif. Selanjutnya, politik atau aturan atau regulasi. Perubahan regulasi pemerintah atau kebijakan politik dapat mempengaruhi keputusan pembelian, terutama jika ada aturan baru yang harus dipatuhi. Selanjutnya, persaingan. Tingkat persaingan di pasar dapat memaksa perusahaan untuk membeli produk atau layanan yang lebih baik supaya tetap unggul di era yang kompetitif ini. Dan yang terakhir, budaya dan adat. Budaya dan adat juga mempengaruhi dalam perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor organisasi. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan diatur, tujuan perusahaan, dan aturan-aturan internal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mencakup yang pertama yaitu tujuan perusahaan. Setiap perusahaan punya tujuan tertentu, seperti ingin berkembang, mengurangi biaya, atau meningkatkan kualitas produk. Tujuan ini akan mempengaruhi apa yang mereka beli dan dari siapa mereka membeli. Contohnya ada sebuah toko yang ingin memperluas bisnisnya dan mereka memutuskan untuk membeli bahan yang lebih banyak supaya dapat menghasilkan kapasitas produksi. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi perusahaan dalam jangka panjang seperti fokus kepada inovasi atau keberlanjutan yang akan mempengaruhi pilihan pembelian. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan siapa yang berwenang dalam membuat keputusan. Dalam perusahaan kecil, pemilik mungkin memutuskan, tetapi dalam perusahaan besar, keputusan ini mungkin akan dibuat oleh tim atau departemen tertentu. Selanjutnya, sistem. Sistem perusahaan adalah cara kerja atau prosedur yang sudah ditetapkan. Misalnya, perusahaan mungkin punya sistem otomatis untuk memesan barang atau sistem evaluasi pemasok. Dan selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah resmi yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan mungkin ada aturan bahwa pembelian di atas jumlah tertentu, keputusannya itu harus disetujui oleh manajer. Yang
ketiga ada interpersonal. Interpersonal ini berkaitan dengan hubungan dan dinamika antara orang-orang yang terlibat dalam proses pembelian. Yang pertama ada pengaruh. Beberapa individu mungkin memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan pembelian karena posisi atau hubungan mereka. Misalnya, seorang manajer di perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan pemasok tertentu sehingga menggunakan pengaruhnya untuk memilih pemasok tersebut. Yang kedua ada keahlian. Individu dengan keahlian khusus mungkin memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan pembelian. Misalnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu sehingga rekomendasinya sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan. Selanjutnya otoritas. Individu dengan otoritas formal seperti manajer pembelian dapat mempengaruhi keputusan. Misalnya kepala departemen memiliki wewenang untuk memilih pemasok berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir dalam interpersonal yaitu dinamika. Dinamika kelompok dalam tim pembelian seperti konflik atau kolaborasi dapat mempengaruhi keputusan. Misalnya dalam sebuah perusahaan, tim pembelian ini terdiri dari berbagai departemen. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mereka akhirnya mencapai kesepakatan dengan memilih pemasok yang menawarkan kualitas yang terbaik. Dan yang keempat ada faktor individu. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik pribadi dari individu yang terlibat dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu usia dan pendidikan. Usia dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi preferensi dan gaya pengambilan keputusan. Selanjutnya, posisi pekerjaan. Posisi pekerjaan seseorang dalam organisasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, seorang CEO lebih fokus pada strategi dalam jangka panjang, sehingga memilih pemasok yang menawarkan kemitraan dengan jangka panjang dengan diskon yang besar. Selanjutnya, motivasi. Motivasi pribadi seperti keinginan untuk diakui dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, kepribadian individu seperti sikap terhadap risiko dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya seorang pembeli sangat hati-hati dan tidak suka mengambil risiko memilih pemasok yang sudah lama bekerja dengan perusahaan, meskipun ada pemasok baru yang menawarkan harganya itu lebih murah. Selanjutnya, preferensi pribadi seperti merek favorit atau gaya negosiasi dapat mempengaruhi keputusan. Yang terakhir, gaya pembelian. Gaya pembelian individu seperti teknis atau intuisi dapat mempengaruhi proses pembelian. Mungkin cukup dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah the business buying process atau tahap dalam proses pembelian, di mana terdapat 8 tahap dalam proses pembelian. Biasanya pembeli yang baru pertama kali melakukan pembelian akan melalui semua tahap tersebut. Tetapi untuk pembeli tetap atau pembeli yang mengajukan custom untuk modifikasi produk, biasanya melewati beberapa tahapan pembelian. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama ada problem recognition atau pengenalan masalah, di mana tahap ini merupakan tahap pertama ketika seseorang atau perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan cara membeli barang atau jasa. Nah, masalah ini bisa dirangsang dari luar atau eksternal dan dari dalam atau internal. Misalnya dari internal itu seorang atau suatu perusahaan akan melakukan peluncuran produk baru dan membutuhkan bahan baku ataupun pembelian mesin untuk mendukung proses produksinya. Sedangkan dari eksternal biasanya didapat dari bazar, pameran maupun iklan yang ditawarkan oleh pemasok atau supplier. Lalu yang kedua adalah general need description atau deskripsi kebutuhan umum, di mana perusahaan memberikan gambaran mengenai karakteristik umum serta jumlah barang yang diperlukan.
Pemasar dapat membantu pembeli dalam mendefinisikan kebutuhan mereka serta memberikan informasi mengenai karakteristik produk. Nah, setelah menyadari adanya kebutuhan, perusahaan membuat standar untuk biaya maupun klasifikasi dari produk yang akan mereka luncurkan. Dan untuk barang yang standar biasanya prosesnya lebih sederhana, sedangkan untuk barang yang lebih kompleks, pembeli dapat melibatkan pihak lain seperti insinyur, pengguna, teknisi maupun konsultan untuk menentukan spesifikasi barang yang akan dibuat. Next. Lalu yang ketiga adalah product specification atau spesifikasi produk adalah tahap di mana perusahaan menentukan dan menetapkan kriteria teknis atau spesifikasi produk yang lebih rinci. Pada tahap ini biasanya melibatkan tim rekayasa analisis di mana analisis nilai produk dengan pendekatan untuk mengurangi biaya, dengan mengurangi komponen secara mendalam, dan menentukan apakah komponen tersebut dapat didesain ulang, disederhanakan, dan diproduksi dengan metode yang menggunakan biaya yang lebih murah. Lalu yang keempat adalah supplier search atau pencarian pemasok, di mana perusahaan mulai mencari pemasok terbaik dan potensial dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pencarian dapat dilakukan melalui internet atau rekomendasi dari perusahaan lain. Saat ini banyak perusahaan kecil yang memanfaatkan internet untuk mencari pemasok, di mana hal ini menyebabkan persaingan terjadi lebih seimbang antara pemasok kecil dengan pemasok yang telah memiliki nama yang lebih besar. Next. Selanjutnya adalah proposal solicitation atau permintaan proposal, di mana setelah menemukan pemasok yang sesuai, perusahaan meminta pemasok untuk memberikan proposal. Proposal kemudian dikirim ke situs web perusahaan atau mengirim tenaga penjual untuk melakukan tender atau penawaran resmi. Nah, pada tahap ini seorang tenaga penjual harus memiliki kemampuan yang kompeten agar perusahaan mau untuk membeli produk dari pemasok. Lalu yang keenam adalah supplier selection atau pemilihan pemasok, di mana perusahaan meninjau proposal yang masuk dan memilih satu atau beberapa pemasok yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Faktor yang dipertimbangkan mencakup harga, kualitas, waktu pengiriman, dan rekam jejak pemasok. Next. Yang selanjutnya adalah outline routine specification atau penentuan spesifikasi pesanan, di mana perusahaan dan pemasok menyepakati detail pesanan mencakup jumlah pesanan, harga akhir, waktu pengiriman, garansi, metode pembayaran, dan kebijakan pembelian. Nah, untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, dan operasional, biasanya pembeli menggunakan kontrak jangka panjang daripada membuat pesanan berkala. Kontrak ini menciptakan hubungan kerja yang jangka panjang di mana pemasok berkomitmen untuk menyediakan bahan atau produk yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan harga yang telah disepakati selama periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu ada performance review atau evaluasi kerja, di mana setelah produk atau layanan diterima dan digunakan, perusahaan mengevaluasi kinerja pemasok apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Hal ini dapat membantu untuk menentukan keberlanjutan kerjasama, memodifikasi, atau mencari pemasok yang lain. Sekian, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-procurement. Electronic procurement atau pengadaan elektronik adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak atau web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian kriteria supplier dalam e-procurement adalah memiliki kemampuan teknis, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan bidang usaha.
Selain itu, supplier juga harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan barang atau jasa. Proses ini dapat membantu perusahaan dalam menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan dalam transaksi. Tetapi e-procurement ini memiliki dampak negatif juga. Misalnya layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, masalah dalam manajemen, dan masalah validitas data. Selanjutnya ada komponen e-procurement. Yang pertama ada infrastruktur. Infrastruktur ini harus memadai dan saling terintegrasi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada SDM, yaitu memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak dan akan lebih baik apabila proses e-procurement ini mendapatkan dukungan dari berbagai departemen dalam perusahaan. Yang ketiga ada software, yaitu memerlukan perangkat lunak yang memadai juga. Perusahaan bisa memilih sistem online atau offline tergantung dari proses pengadaan barang masing-masing perusahaan. Yang keempat ada hardware, yaitu komponen yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Perangkat yang dipilih harus spesifik dan sebaiknya mendukung perangkat lunak yang akan digunakan nantinya. Tujuannya agar software berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian ada online purchasing atau pembelian online. Ada tahapan proses pengambilan keputusan dalam pembelian online ini. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Kebutuhan ini bisa muncul dari pengalaman pribadi, pengaruh sosial, atau situasi tertentu. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu konsumen akan mencari informasi mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi ini bisa berasal dari berbagai sumber termasuk internet, teman, keluarga, dan ulasan produk. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu konsumen membandingkan berbagai pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti membandingkan kualitas tiap produk. Dan yang keempat ada keputusan membeli. Konsumen akan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Yang kelima ada evaluasi pasca pembelian, yaitu konsumen akan mengevaluasi produk atau layanan yang mereka beli. Mereka akan menilai apakah produk tersebut memenuhi harapan dan apakah mereka merasa puas dengan keputusan pembelian mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai institutional market atau pasar lembaga. Jadi pasar lembaga ini, pasar lembaga atau pasar institusi ini tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menyepakati atas keberlangsungannya keorganisasian atau lembaga yang berperan sebagai pembeli dengan kecenderungan membeli barang atau jasa dalam jumlah volume yang besar. Prioritas pembeli di pasar lembaga ini bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi fokusnya adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas setinggi mungkin, sambil menjaga agar biaya tetap sejalan dengan anggaran operasi. Hal ini memungkinkan pembeli untuk menawarkan layanan dan dukungan berkualitas kepada klien yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dalam jangka panjang. Pasar lembaga ini terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa untuk orang-orang yang menjadi perhatian lembaga-lembaga tersebut. Adapun karakteristik dari pasar
institusi atau pasar lembaga, yaitu terdiri dari rumah sakit, rumah jompo, dan institusi lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang mereka pelihara atau mereka jaga. Lalu yang kedua, setiap institusi mempunyai sponsor dan tujuan yang berbeda. Lalu banyak pemasar mendirikan divisi terpisah untuk melayani kebutuhan khusus pembeli institusi. Next. Untuk government market atau pasar pemerintah itu merupakan pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lainnya yang membeli atau menyewa barang-barang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, melayani berbagai kepentingan masyarakat, serta membantu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Next. Adapun karakteristik dari pasar pemerintah yaitu yang pertama, unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa guna menunaikan fungsi utama pemerintah. Untuk yang kedua, biasanya meminta pasokan, mengajukan penawaran, biasanya meminta pemasok, mengajukan penawaran, dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan harga terendah. Lalu selanjutnya ada karakteristik yang ketiga yaitu umumnya lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Yang keempat, sebagian besar pemerintah akan memberikan pemasok panduan yang lengkap yang menerangkan bagaimana cara menjual kepada pemerintah. Panduan ini berfungsi agar pemasok tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan pemerintah sehingga berhasil memenangkan kontrak. Lalu yang terakhir ada kriteria non-ekonomi juga memainkan peran dalam pembelian pemerintah. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Kemudian kesimpulannya, proses pembelian dalam bisnis market lebih kompleks dan formal dibandingkan dengan pasar konsumen, dengan melibatkan berbagai pihak seperti user, influencer, buyer, decider, dan gatekeeper. Pengambilan keputusan dalam pasar bisnis dipengaruhi oleh faktor lingkungan, organisasi, interpersonal, dan individu. Selain itu, e-procurement menjadi tren penting karena memberikan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan memahami karakteristik dan proses pembelian yang unik ini, perusahaan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan bisnis serta meningkatkan daya saing di pasar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menonton dan menyimak video kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.